Hai, gue Ilham, dan selamat datang di Breakdown Channel. Sesuai dengan judul ya bre, jadi hari ini gue bakal menceritakan beberapa kasus yang menurut gue itu sih cukup tragis dan agak bikin hati miris sih menurut gue. Dan semoga dengan kalian menonton video ini, kita bisa lebih berhati-hati lagi dalam menjalani kehidupan kita ke depannya. Ya, terlebih saat memutuskan buat pacaran misalnya. Dan semoga dari sedikit contoh kasus ini bisa membuka mata kalian untuk lebih selektif lagi dalam memilih pasangan. Karena akhir-akhir ini gue ngebaca beberapa kasus yang bikin gue bingung dan gak habis pikir aja dengan kelakuan beberapa orang ini. Mulai dari yang gak terima hubungannya diakhiri, bahkan ada yang cuma karena pasangannya chattingan sama orang lain, orang-orang ini sampai tega buat ngilangin nyawa pasangannya sendiri. Cuma karena alasannya menurut gue itu sepele banget. Nah, bagaimana kasusnya? Yuk kita lihat videonya. Tentunya jangan lupa untuk diklik like-nya ya, di-share videonya dan di-subscribe juga channelnya. Dan pastinya follow gue juga di Instagram di m_ilhamuasan. Oke? Jadi siapin diri lu mulai dari sekarang karena kalian pasti bakal geleng-geleng kepala. Terutama kalian para wanita di luar sana dengan kasus-kasus yang bakal gue bahas kali ini. Kasus pertama, janda muda dibunuh, diperkosa, dan dibakar oleh pacarnya sendiri. Kejadian ini terjadi di hari Minggu tanggal 20 Januari tahun 2019. Seorang janda muda bernama Inah Antimurti yang berumur 20 tahun menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan oleh pacar dan teman dari pacarnya sendiri. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Jadi kasus ini terjadi di Sumsel ya bre. Otak pelaku kejahatan merupakan pacar korban sendiri yang diketahui berinisial AS. Dari penyelidikan polisi, motif pembunuhan diketahui karena korban mempunyai hutang kepada pelaku. Dalam kronologis pembunuhan, pelaku yang menagih hutang kepada korban terlibat cekcok hebat dengan korban. Merasa tidak terima dengan sikap korban, kemudian pelaku memanggil beberapa temannya dan melakukan pemukulan terhadap korban hingga tewas. Tak sampai di situ, setelah tewas, para pelaku sempat memperkosa mayat korban dan membakar jasadnya hingga hangus untuk menghilangkan barang bukti. Setelah melakukan olah TKP, pihak polisi akhirnya berhasil membekuk 5 pelaku pembunuhan tersebut, yakni AS yang berumur 30 tahun sebagai kekasih korban, FR berumur 25 tahun, AM berumur 21 tahun, FB berumur 16 tahun, dan DP berumur 16 tahun. Dan dari hasil tes urin menunjukkan para pelaku diketahui positif di bawah pengaruh narkoba saat melakukan aksinya tersebut. Jadi mulai dari sekarang buat kalian di luar sana harus lebih berhati-hati lagi. Oke, kita masuk kasus kedua, yaitu mahasiswi dibunuh pacar karena chattingan sama cowok lain. Ini sih yang gue pikir otaknya paling sengklek sih ya dari yang lain. Kejadian ini terjadi di hari Kamis tanggal 11 April tahun 2019. Nima D. Ayu Sherly Mahardika yang berumur 20 tahun, seorang mahasiswi Undiksa Singaraja Bali, ditemukan tewas membusuk di kamar kosnya di kawasan Jalan Wijaya Singaraja, Bali. Saat dilakukan pendalaman dan penyelidikan kasus untuk mencari sebab meninggalnya korban, tak disangka korban dibunuh oleh pacarnya sendiri yang berinisial KIJ yang berumur 21 tahun. Pelaku ini menceritakan kepada pihak berwajib saat menghabisi nyawa mahasiswi cantik asal Bali ini. Korban dihabisi tersangka dengan cara dibekap dengan menggunakan bantal, dipukul, dan dicekik. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa pacarnya sendiri hanya gara-gara cemburu lantaran korban sering chattingan dengan laki-laki lain. Kan itu bisa aja ya sama temennya, saudaranya ya kan, atau adik atau kakak cowoknya. Gila sih ini. Dari hasil otopsi, kematian korban disebabkan oleh penekanan jalan napas. Selain itu, ditemukan luka-luka memar pada dahi, bibir, dan leher akibat kekerasan benda tumpul. Korban diperkirakan meninggal 3 hari sebelum ditemukan oleh pihak berwajib. Gila, 3 hari setelah meninggal baru ditemuin. Gak kebayang tuh kayak gimana wujudnya, fisiknya, dan baunya tuh kayak apa.
Oke, kali ini kita masuk kasus ketiga yang sempat viral juga sih di Indonesia. Tidak terima diputusi, anggota TNI bunuh dan mutilasi kasir cantik Indomaret yang merupakan kekasih pelaku sendiri. Korban yang bernama Vera Oktaria yang berumur 21 tahun, seorang kasir Indomaret di Palembang, Sumatera Selatan, dibunuh dan dimutilasi oleh kekasihnya sendiri, seorang anggota TNI berinisial Prada DP. Saking sadisnya bre, gue bacanya kayak gimana gitu ya. Jadi kejadian ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei tahun 2019. Korban dihabisi kekasihnya tersebut dalam kamar penginapan di Sungai Lilin, Muba, Sumatera Selatan. Selain dibunuh, korban juga dimutilasi di bagian tangannya. Ih, psycho banget nih orang, gila dah. Diketahui motif pembunuhan ini dikarenakan pelaku tidak terima diputusin oleh korban yang sudah 4 tahun dipacarinya tersebut. Setelah melakukan pembunuhan terhadap pacarnya sendiri, Prada DP melarikan diri dan sempat menjadi kejaran dari tim gabungan TNI dan Polri. Pelarian Prada DP ini sempat membuat tim gabungan kewalahan karena pelaku pintar bersembunyi dan licin saat ditangkap. Namun setelah sempat buron 1 bulan, pelaku Prada DP akhirnya berhasil ditangkap pada tanggal 13 Juni tahun 2019 di Banten. Dari Mei ke Juni, wah lumayan ya, 1 bulan dia jadi buronnya. Atas kejahatan yang telah diperbuat, pelaku terancam hukuman yang sangat berat. Wajar sih, gila banget sih. Bukan dicopot lagi itu pangkatnya ya. Oke, kayaknya kita harus, ya gimana ya, dengar kasus-kasus yang kayak gini sih kita harus ngirimin doa sih kayaknya, karena kasihan banget sih, gue denger nggak tega juga ya. Al-Fatihah buat para korban. Oke, kita masuk kasus yang keempat. Pembunuhan terhadap pacar sendiri di Simalungun, Sumatera Utara. Kasus pembunuhan terhadap pacar sendiri juga pernah terjadi di Sumatera Utara pada bulan Ramadan. Korbannya yang bernama Novita Dewi yang berumur 18 tahun, seorang gadis cantik karyawan rumah makan burung goreng, dibunuh oleh AS alias PG yang berumur 22 tahun, kekasihnya sendiri. Korban sendiri merupakan warga Jalan Medan, Gang Cebol, Nagori Purbasari, Kecamatan Tapian Dolok, Simalungun. Korban dihabisi pacarnya dikarenakan menolak saat diajak berhubungan intim oleh pelaku. Oi bre, wanita itu dijaga lah, jangan dirusak, apalagi dibunuh. Mana kejadiannya di bulan puasa lagi. Pelaku yang emosi karena penolakan tersebut lalu mencekik leher korban hingga tewas. Kemudian dengan keadaan tidak bernyawa, korban diperkosa oleh tersangka. Udahlah, kalau pacar kalian tuh ngajakin yang macam-macam kayak gini, buru-buru jauhin deh sebelum kejadian kayak gini. Sadar korban sudah tewas, pelaku yang ketakutan akhirnya membuang jasad korban ke dalam parit. Pelaku akhirnya dapat ditangkap polisi di sebuah rumah kosong milik nenek pelaku. Polisi terpaksa harus memberikan tembakan ke kaki pelaku karena berupaya kabur dari tangkapan polisi. Kita masuk kasus kelima. Gagal diajak CLBK, siswi SMK dibunuh pacar di malam tahun baru. Kisah siswi di Pontianak yang dibunuh oleh sang pacar ini menjadi pembuka kisah tragis awal tahun baru kemarin dan menjadi viral di media sosial Facebook. Kasian banget ya nasibnya si Vela ini. Nolak ajakan mantan untuk CLBK habis putus, dia malah harus kehilangan nyawanya sendiri. Awalnya, Acoy sang pacar mengajak Vela untuk balikan, namun mengetahui Vela pacaran dengan lelaki lain, Acoy menjadi kalap dan mencekiknya dengan sweater dan tali tas yang berwarna hitam. Gila ya, bocil-bocil dah psycho. Merasa bersalah karena telah membunuh, si Acoy ini menghubungi temannya yang bernama Indra dan mengatakan kalau ia sudah berhasil membunuh sang mantan. Kasus ini terungkap setelah Indra yang tak mau diseret masalah dengan pelaku melaporkan aksi gila pelaku kepada pihak berwajib. Jadi sih ini saran dan masukan dari gue ya. Bener banget sih bre, apa yang dilakukan si Indra ini. Kalau lu punya temen gila kayak gini, langsung aja cepuin. Gak usah coba-coba dah buat ngelindungin, karena nanti yang sial bakal lulu juga. Pelaku yang sempat melarikan diri akhirnya tertangkap oleh pihak yang berwajib dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ya kalau masih sekolah janganlah pacaran-pacaran dulu kalau nggak mau kejadian kayak gini. Sakit banget pasti orang tuanya korban yang udah ngerawat anaknya susah payah di sekolah yang tinggi-tinggi.
Ketemunya sama orang gila model gini. Dan berakhir dengan hal tragis kayak gini. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya bre buat hari ini. Yang terpenting tetap jaga diri kalian baik-baik. So, dari video kali ini, gua harap kalian belajar bahwa cinta itu menjaga bre, bukan dirusak, apalagi sampai dibunuh. Ingat selalu waspada, dan yang terpenting, nurut apa kata orang tua kalian, gitu aja sih dari gua. Dan jangan lupa follow Instagram gua di m_ilhamuhasan. Dan kalau kalian punya kasus-kasus yang menurut kalian itu menarik dan pengen gue bahas di sini, langsung aja DM gue ya di Instagram. Dan gue Ilham, thanks for watching and see you again. Thank you.